Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ijma'in. Puji syukur kita hadir kepada Allah SWT dan salat beriringan salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, di sini saya Agnes Subranjela, nomor BP 2011-01-21, kelas 1B, dan dari Prodi D4 Teknik Elektronika Industri, akan mempresentasikan makalah pertemuan ke-7/48 tentang taharah yang diajarkan Rasulullah SAW dan implementasinya dalam ibadah sehari-hari. Baik, di sini dapat saya jelaskan definisi toharah. Secara etimologis, taharah atau bersuci berarti bersih, nafazah, suci, nazahah, dan terbebas kulus dari kotoran, baik yang bersifat hisis atau konkret atau dapat diindera, maupun maknawiyah abstrak. Sedangkan tawarah secara terminologis syara adalah membersihkan diri dari hadas atau menghilangkan najis dan kotoran. Demikian taharah syar'i secara syariat Islam terbagi dua bagian, yaitu taharah dari hadas dan dari najis. Secara istilah syariat, taharah adalah menghilangkan hadas dan najis dengan sarana tertentu dengan tata cara tertentu. Taharah hukumnya wajib. Baik, di sini saya jelaskan juga macam-macam air. Macam-macam air untuk bersuci tentunya banyak kita ketahui, dari air laut, air mata air ledeng, air hujan, air sungai, air sumur, dan air suci, air salju. Pembagian air dibagi 4 bagian, yaitu air mutlak, air makruh dipakai, air mustamal, dan air yang najis. Yang pertama, air mutlak, air suci yang lagi menyucikan, yakni air yang sah untuk menyucikan benda yang terkena najis dan boleh diminum. Contohnya air yang jatuh dari langit seperti air hujan, air laut, air sumur, air es yang sudah hancur kembali, air embun, air mata air. Sedangkan air yang boleh diminum tapi tidak boleh menyucikan buat berwuduk atau mandi wajib seperti air teh, air kelapa, dan sebagainya. Baik, air makruh dipakai, yaitu air yang suci lagi menyucikan tetapi makruhnya memakai ialah air yang panas, air yang sangat sejuk, dan air yang dijemur di kaleng sebab dikhawatirkan penyakit kulit. Selanjutnya, air mustakmal, air yang suci tapi tidak menyucikan, yaitu air yang sedikit sudah dipakai wudhu atau bekas dipakai mencuci kotoran najis. Dalam bagian air mustakmal ini ada 3 bagian, yaitu air yang telah berubah salah satu sifatnya dengan sebagai bercampur dengan satu benda yang suci seperti air kopi, air teh, dan sebagainya. Selanjutnya, air sedikit yang kurang dari 2 kullah sudah dipakai untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Sedangkan air untuk tidak berubah sifatnya dan tidak pula bertambah timbangannya. Selanjutnya, air buah-buahan seperti nira, air kelapa, dan sebagainya. Air yang keempat itu air yang najis, yaitu air yang sedikit, yakni tidak cukup 2 kullah bercampur dengan najis meskipun air tersebut tidak berubah warnanya, baunya, dan rasanya. Ataupun air banyak lebih dari 2 kullah, tapi berubah dengan campuran najis kotoran. Selanjutnya, wudhu. Kita tahu semuanya wudhu sebelum sholat itu hukumnya wajib. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apakah bila kalian hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah wajah kalian, tangan kalian dari siku sampai siku, usaplah kepala kalian, dan basuhlah kaki sampai mata kaki. Itu dalam surat Al-Maidah ayat 6. Secara umum, wudhu adalah syarat sah dan diterimanya sholat kita. Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak menerima sholat seseorang di antara kalian yang dikerjakan dalam kondisi terhadas sehingga ia berwudhu terlebih dahulu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikut ringkasan tata cara wudhu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama,
berniat di dalam hati untuk menghilangkan hadas kecil. Niat tidak perlu diucapkan dengan lisan, karena inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Membaca bismillah, selanjutnya membasuh telapak tangan sebanyak 3 kali, berkumur-kumur, beristinsyak, menghirup air lewat hidung, dan berinstinsyar, mengeluarkan air lewat hidung sebanyak 3 kali dengan 3 caukan air. Selanjutnya membasuh wajah sebanyak 3 kali. Bagian yang disebut wajah dari tempat normal tumbuhnya rambut sampai dagu dari telinga kanan ke telinga kiri. Selanjutnya membasuh kedua tangan sampai siku. Selanjutnya mengusap kepala sebanyak 1 kali. Baru yang selanjutnya mengusap kedua telinga sebanyak 1 kali. Membaca kedua kaki sampai kedua mata kaki termasuk tumit sebanyak 3 kali. Setelah itu membaca doa setelah berwudu, itu asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh lana rasuluh Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minat tahirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Baik, di sini selanjutnya kita membahas mandi wajib dan cara mandi besar atau mandi wajib, yaitu apabila ditinggalkan tidak dilakukan maka berdosa dan tidak sah melakukan ibadah seperti sholat fardu atau sunnah, membawa dan memegang Al-Quran, atau masuk dan diam di dalam masjid. Yang dimaksud mandi besar yaitu mengalirkan air sampai ke seluruh badan dengan niat apapun niatnya sebagai berikut, yaitu sengaja saya mengangkat hadas yang besar daripada sekalian tubuh fardu karena Allah Ta'ala. Baik, sebab-sebab dari wajib mandi ada jima bersetubuh, mati yang bukan mata syahid, haid, nifas, dan wiladah melahirkannya. Itu cara atau rukun wajib mandi wajib. Yang pertama niat, yang kedua menghilangkan najis kalau bendanya ada di tubuh, menyampaikan air ke seluruh anggota tubuh. Selanjutnya kita bahas tentang tata cara mandi wajib yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama berniat di dalam hati untuk menghilangkan hadas besar. Niat tidak perlu diucapkan dengan lisan. Yang kedua ada membaca bismillah. Yang ketiga membasuh telapak tangan sebanyak 3 kali. Membasuh kemaluan dengan tangan kiri. Terus berwudu secara sempurna seperti wudu untuk sholat. Yang keenam, menyela-nyela rambut kepala dengan tangan yang telah dibasuh air sampai kulit kepala basah. Menuangkan air ke kepala sebanyak 3 kali dan mengguyur semua anggota tubuh dimulai dari sisi kanan terlebih dahulu. Selanjutnya kita membahas tayamum. Tayamum adalah beribadah kepada Allah SWT dengan mengusapkan debu ke wajah dan telapak tangan ketika seorang tidak mampu menggunakan air karena tidak ada air atau karena air bisa membahayakan tubuhnya. Tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, jika kalian tidak menjumpai air setelah mencarinya, maka bertayamumlah menggunakan permukaan bumi yang suci, maka usaplah wajah kalian dengan telapak tangan kalian. Tata cara tayamum yang dicontohkan Rasulullah SAW, yang pertama berniat di dalam hati untuk menghilangkan hadas kecil atau hadas besar. Yang kedua membaca bismillah, yang ketiga menepukkan kedua tangan ke tanah dengan 1 kali tepukan, lalu mengusapnya ke wajah dan kedua telapak tangan 1 kali saja. Selanjutnya membersihkan najis. Najis adalah sesuatu yang dianggap kotor oleh syariat. Seseorang muslim wajib membersihkannya apabila najis tersebut mengenai badan, pakaian, dan tempat. Yang termasuk najis yaitu tinja manusia, air kencing manusia, wadi, madi, darah haid, kotoran hewan yang tidak halal dimakan, air liur anjing, daging babi, bangkai ikan, belalang, hewan yang memiliki darah yang tidak mengalir. Ada 3 macam najis dan cara menyucikannya. Yang pertama najis muqalladah, yaitu ya najis yang terbit dari binatang anjing dan babi atau keturunan keduanya. Cara menyucikannya yaitu rupa najis tersebut terlebih dahulu dihilangkan, membersihkan dengan air sebanyak 7 kali, kemudian campurkan tanah yang suci sekali. Yang
Selanjutnya yang kedua, najis mutawasitah, itu najis yang bukan dari binatang anjing dan babi, dan bukan pula dari keturunan keduanya. Misalnya kencing, tahi, darah, nanah, arak, muntah, bangkai binatang yang mati tidak disembelih, susu binatang yang haram atau dimakan, dan sebagainya. Adapun cara mencucikan, cukuplah sekali basuh dengan air bersih hingga hilang warnanya, baunya, dan rasanya. Selanjutnya ada najis mukhaffafah, itu najis air kencing anak kecil atau bayi laki-laki yang belum sampai 2 tahun umurnya dan belum makan apa-apa, hanya air suci ibunya atau air susu lainnya. Adapun cara membersihnya yaitu cukup dengan memercikan air di atasnya hingga basah dan jika tidak mengalir sekalipun. Yang selanjutnya istinja atau cebok adalah membersihkan sesuatu yang keluar dari kemaluan dan dubur dengan menggunakan air, batu, daun, dan semisalnya, membersihkan dan dibolokkan secara syariat. Istinja hukumnya wajib. Tata cara istinja dari Rasulullah SAW yang pertama beristinja dengan tangan kiri, menyentuh kemaluan dengan tangan kiri, membersihkan tangan setelah beristinja, memercikan air ke dalam kemaluan dan pakaian setelah istinja untuk menghilangkan was-was. Selanjutnya, tidak beristinja dengan tulang dan kotoran yang mengering. Jika beristinja dengan batu atau semisalnya, maka diserahkan minimal 3 kali dengan 3 batu. Selanjutnya ada fungsi takziyah dan taharah dalam salat dan dalam kehidupan. Takziyah adalah menyucikan jiwa dari segala macam bentuk kemusyrikan dengan menghayati atau memiliki maka syahadatin dan mengucapkan dengan penuh kesadaran dan keinsafan bahwa semua yang dikerjakan hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala yang membentuk niat karena Allah Subhanahu wa taala di dalam hati. Karena dengan taharah itu tergantung sahnya ibadah seseorang. Maka tazkiyah dan taharah adalah ibadah sholat bagaikan mata uang yang bermuka dua. Taharah tanpa tazkiyah tidak sah, tazkiyah tanpa taharah tidak berbentuk ibadah. Niat karena Allah SWT berfungsi sebagai tazkiyah di dalam hati, jiwa, karena niat pada hakikat intinya syari adalah syahadatain. Sekian, baiklah dapat disimpulkan bahwa tuntutan taharah tersebut menunjukkan betapa Islam itu adalah agama yang diajarkan dengan mencocoki fitrah manusia dan janganlah kita mempertentangkan tuntutan Al-Quran dan pikiran yang amat terbatas kemampuannya karena perkara taharah ini adalah termasuk perkara ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Kalau ada salah dan jengkelnya mohon dimaafkan karena saya masih belajar. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.